Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya si guru honorer. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang operasi string. Jadi operasi string itu adalah operasi tentang bagaimana cara mengutak-atik karakter ya atau tulisan ya. Di sini kita akan diperkenalkan dengan fungsi-fungsi untuk mengutak-atik karakter ya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini ya. Ini saya ada satu sheet yang kosong ya. Misalkan saya punya tulisan seperti ini ya. Ini contoh aja ya. Misalkan Ujang, Agus, dan Asep ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, contohnya dari string di sini ya, string yang bertuliskan Ujang, Agus, dan Asep, di mana setiap nama itu dipisahkan dengan tanda minus ya. Nah, ini misalkan kita mau mengambil nama Ujang ya, di mana nama Ujang itu berada di sebelah kiri tulisan ya. Berarti kita bisa menggunakan sebuah fungsi dari Excel yang namanya adalah fungsi left ya. Left itu adalah sebuah fungsi untuk mengambil tulisan yang berada di sebelah kiri ya. Kita lihat kalau kita ketikkan fungsi left kemudian kurung buka, maka Excel akan memberikan bantuan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya ya. Di sini setelah kita fungsi left, maka selanjutnya adalah kita harus memberitahu ke Excel teks mana yang akan diambil yang sebelah kirinya ya. Oke, kita pindahkan kursornya ke tulisan Ujang ini, Ujang Agus Asep. Oke, di sini. Kemudian kita kasih koma ya. Ini teks yang akan diambil ya. Kemudian berapa karakter yang akan diambilnya. Nah, di sini kita lihat Ujang itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karakter. Berarti kita tuliskan 5. Lalu kita kurung tutup. Ya. Kita lihat hasilnya enter Ujang tertulis ya. Ya. Jadi untuk mengambil sebelah kiri tulisan kita gunakan fungsi left, kemudian tulisan apa yang mau kita ambil, lalu berapa banyak karakter yang akan kita ambil ya. Itu fungsi left ya. Jadi kalau ini adalah kalau saya misalkan saya kasih dia di sini ya, ini menggunakan fungsi left ya. Kalau fungsi left itu dia akan mengambil sebelah kiri ya, sebelah kiri dari karakter yang dari tulisan yang akan kita pilih ya. Fungsi left kurang T. Oke. Nah kemudian selanjutnya bagaimana kalau mengambil yang tengah-tengah tulisan ya. Misalkan saya mau mengambil nama Agus gitu. Nah, untuk mengambil nama Agus, kita menggunakan fungsi mid ya, atau middle ya. Nah, ini fungsi mid ini, misalkan kita ketikkan ya mid ya, kita mau mengambil nama Agus. Kita lihat mid, kemudian ada bantuan dari Excel, yaitu setelah mid kurung buka, maka Excel meminta kita untuk memasukkan teks mana yang mau diambil. Oke, kita ambil teks yang sama ya, ini ya. Ujang Agus Asep, yaitu ada di B4. Lalu kita ketikkan koma, dan selanjutnya adalah pengambilannya itu akan dimulai dari huruf yang keberapa. Ya. Kita lihat bahwa huruf Agus, itu huruf A-nya itu ada di posisi kita hitung dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 di posisi 8, di mana Ujang 5 huruf, kemudian spasi, minus spasi ya, ada 3, berarti 5 tambah 3 adalah 8. 8, kemudian huruf A-nya itu bukan di 8, tapi di 9 ya, karena huruf A mulai di posisi ke-9, berarti kita ambil di posisi ke-9. Lalu, setelah itu koma, kemudian berapa karakter yang akan diambil? Yang akan diambil adalah 5 ya, A, G, U, S itu adalah 5. Berarti kita ketikkan 5. Kita kurung tutup, kita enter. Nah, Agus ya. Itu fungsi left ya, fungsi mid ya. Kemudian selanjutnya adalah Asep ya. Kita akan mengambil nama Asep, di mana Asep itu berada di sebelah kanan ya.
Karena sebelah kanan berarti kita menggunakan fungsi right ya. Oke, kita lihat lagi fungsi right itu seperti apa sintaknya. Kita coba right kurung buka. Kita lihat pertama sama masukkan teks yang akan diambil atau masukkan tulisan yang akan diambil. Kita pindahkan ke D4 lagi, lalu kita pakai koma, kemudian berapa jumlah karakter yang akan diambil. Oke, kita lihat A-save itu dari sebelah kanan, mundur dihitung ke kiri, itu ada 5 huruf ya, berarti kita ketikkan 5. Oke, save, kita enter, nah, keluarkan, itu fungsi left, fungsi main, fungsi right ya, dimana setiap fungsi itu punya kegunaannya masing-masing. Oke. Selanjutnya saya kasih satu lagi. Ada lagi fungsi di mana kalau misalkan kita ingin mencari posisi dari sebuah huruf itu di dalam sebuah tulisan, itu ada di posisi yang keberapa, gitu ya. Di posisi huruf yang keberapa. Misalkan saya ingin tahu bahwa tanda minus itu, misalkan tanda minus yang pertama itu berada di posisi yang keberapa, ya. Maka kita bisa menggunakan yang namanya fungsi find. Find ya. Find itu temukan ya. Misalkan kita akan mencari angka minus yang pertama ditemukan di posisi keberapa. Oke, kita lihat find kurung buka. Kemudian huruf apa yang akan dicari? Yaitu huruf angka minus. Huruf minus ya, bukan angka minus ya. Kemudian koma, kemudian teks. Teks mana yang akan dicari huruf minusnya? Yaitu teks yang sama D4. Kemudian koma lagi. Kemudian akan dicari pada posisi start di huruf yang keberapa. Kita cari di huruf yang pertama. Oke, kita tutup. Kita lihat dia ada di mana? Oke, dia ada di posisi ke-7 ya. Jadi kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, ujang 5, kemudian spasi 1 dan 7 adalah minus ya. Dia posisi ke-7 ya. Oke, itu fungsi find. Oke. Kemudian satu lagi yang sering ini fungsi-fungsi yang biasa sering dipakai dalam mengutak-atik sebuah tulisan ya. Yaitu terakhir adalah mencari panjang ya. Panjang dari sebuah tulisan itu ada berapa huruf ya. Kita bisa menggunakan fungsi len ya. Itu singkatan dari length sebenarnya ya. Jadi kalau kita misalkan kita gunakan len ya, oke sama dengan len kurung tutup. Nah, mana teksnya? Kita balikan ke B4. Ini loh teksnya. Nah, jadi panjangnya itu adalah 19. Oke. Nah, ini fungsi-fungsi dasar dari operasi string ya, di mana kita bisa mengambil tulisan dimulai dari huruf yang pertama atau di tengah atau juga di paling sebelah kanan ya. Atau juga kita bisa menemukan posisi sebuah tulisan ya, posisi sebuah huruf ya yang berada dalam tulisan ya. Contohnya tadi kita mencari yang posisi huruf minus itu ada di posisi keberapa ya dari tulisannya. Nah, dari fungsi-fungsi ini kita bisa gunakan dalam sehari-hari ya, dan kita pun bisa kombinasikan ya. Kita bisa mengkombinasikan semua fungsi ini untuk keperluan sehari-hari ya. Contohnya gimana? Contohnya begini. Contohnya misalkan saya langsung aja di sini ya. Misalkan anggaplah misalkan ada suatu perlombaan anak SD di mana di situ ada nama peserta ya. Kemudian setiap nama peserta itu karena penulisannya itu simple ya. Jadi misalkan si orang itu menuliskan pertama dia kelasnya, kemudian dia namanya misalkan Dudung Suradung misalkan ya namanya ya, nama anak SD ya. Oke, misalkan seperti ini. Kemudian misalkan ini ada kelas 4 namanya Dudung Suradung. Ada lagi kelas 5, kemudian dia tuliskan namanya Ujang Supratman, nah, sembarang aja lah ya, Ujang aja deh, simpel. Kemudian ada lagi kelas 1, misalkan namanya Cep, misalkan. Kemudian ada lagi kelas 3 lah, misalkan kelas 3 namanya adalah
Suherman. Nah, misalkan seperti ini ya. Misalkan ada nama peserta, di mana dalam nama peserta itu si penulis dia menuliskan kelasnya juga, kemudian diikuti dengan namanya. Kelasnya, ini misalkan kelas 4, ini kelas 5, kelas 1, dan kelas 3 gitu ya. Nah, kemudian data ini mau dirapihkan, misalkan kita mau mengambil di sini, kita mau buat lagi nama ya, nama dan kelas misalkan ya. Oke. Sekarang bagaimana caranya gitu kan? Oke, kalau misalkan datanya cuma 4 orang ini ya gampang ya, tinggal diketik ulang aja ya. Tapi kalau misalkan namanya ada 1000 gitu kan, bagaimana caranya? Kalau diketik ulang lagi kan uh, repot ya, lama ya. Nah, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang sudah kita pelajari tadi ya, di mana kita bisa mengkombinasikan fungsi-fungsi ini. Contohnya gimana? Contohnya begini. Contohnya ini, bahwa misalkan di nama ini, di sini kita akan mengambil nama peserta itu adalah setelah tanda minus, kemudian spasi, baru adalah nama peserta ya. Kita lihat di sini persamaan dari 4 nama ini adalah setiap nama dia memiliki tanda minus, kemudian spasi ya. Jadi setelah minus dan spasi itu akan dituliskan nama dari peserta ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Oke. Sekarang pertama caranya kita menggunakan fungsi mid ya. Oke. Kenapa kita menggunakan fungsi mid? Karena kita mau mengambil nama peserta itu, dia berada di tengah-tengah karakter ya, seperti Dudung itu kan, huruf D-nya awalnya di tengah-tengah ya, Ujang, Encep, Suherman juga sama ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam fungsi mid yang pertama, si Excel meminta teks mana yang mau diambil. Kita geserkan ke teks yang mau diambil, yaitu di sini. Oke, baru kita kasih koma. Nah, kemudian di sini si Excel meminta start number-nya yang keberapa yang mau diambil. Oke, kita lihat. Untuk kalau secara kita hitung manual ya, untuk yang pertama, si Dudung Suradung, kelas 4, dia start number yang diambil adalah, kalau kita hitung dari kiri adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 ya. Kita lihat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian untuk si Ujang itu ada di posisi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian si Incep ada di posisi 1, 2, 3, 4, 5 juga. Nah, si Suherman ada di posisi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu artinya bahwa posisi untuk pengambilan itu berbeda-beda ya. Kita tidak bisa mengetikkan start number-nya sama ya. Kalau kita ketikkan start number-nya sama, nanti akan salah. Ya. Dimana mungkin si Dudung benar, tapi si Ujang salah, si Incep salah, si Herman juga salah pengambilannya. Nah, bagaimana supaya pengambilannya benar? Nah, kita harus kombinasikan. Kita kombinasikan dengan find ya. Karena kita tahu bahwa di dalam huruf nama peserta itu, kita pertama harus mencari dulu huruf minus ya. Kenapa harus mencari huruf minus? Karena semua peserta, yang nama peserta, baik si Dudung, Ujang, Encep, dan Suherman, itu selalu diawali dengan huruf minus dan spasi ya. Oke, kita cari tanda minus dulu. Find. Lihat ya. Find, kemudian teks mana yang teks apa yang mau dicari, sama ya, kita gunakan tanda minus. Oke. Kemudian di dalam teks berapa? Di dalam teks ini. Oke. Kemudian startnya dari berapa? Kita start dari yang ke 1. Oke, tutup. Oke, sekarang udah ketemu, start number-nya adalah find tulisan minus, find huruf minus ya. Kemudian berapa karakter akan diambilnya. Oke. Nah, berapa karakter yang akan diambilnya itu pun tidak sama ya. Dimana Dudung Suradung kan lebih panjang ya, Ujang, Encep lebih pendek gitu ya. Karena nggak sama, oke, kita bisa tuliskan karakter bebas aja sembarang, tetapi yang penting dia harus lebih besar atau lebih banyak daripada karakter yang akan kita ambil ya. Misalkan Dudung Suradung itu kan berapa? Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 15 misalkan. Nah, kita bisa ketikkan 15 atau ketikkan berapa. Nah, kalau kita ragu, ya udah kita kasih aja
fungsi len ya. Len, nah, ini B7 ya. Jadi karakter diambil adalah sepanjang B7 ya. Sepanjang tulisan B7 ya. Berapa karakter pun kita terserah gitu kan. Ya. Jadi karena kita akan mengambil semua karakter setelah huruf minus gitu ya. Oke, kita enter di sini. Nah, kita lihat ya. Dudung Suradung, kita lihat. Dudung Suradung di mana di sini kita lihat ya di rumusnya. Temukanlah minus ini, huruf minus ya di posisi L5. Nah, di L5 start dari 1 ya. Oke, kita lihat. Nah, berarti di sini huruf minusnya ketemu adalah di 1 2 3 4 ya, di huruf keempat. Nah, kemudian setelah itu mulai diambil dari huruf keempat sampai dengan sepanjang panjangnya L5 gitu ya. Panjang L5 itu berapa panjangnya ini mungkin sekitar 19 ya atau 20 ya. Kalian nggak tahu ya. Nah, kita harus hitung ya. Nah, kita keambil. Nah, tetapi lihat keambilnya di sini minus dan spasinya keambil. Kenapa? Karena kan di sini startnya itu dimulai dari pain huruf minus ya. Temukan huruf minus gitu kan. Nah, biar dia nggak keambil, kita lihat ada dua yang terambil, maka kita di sini tambahkan. Di sini kasih tambah 2. Nah, biar nggak terambil tuh ya. Jadi startnya itu adalah loncat 2 huruf tuh ya. Lihat, nah, Dudung Suradung ya. Terambil Dudung Suradung, baru sekarang coba kita copy ke bawah, bener nggak gitu ya. Kita lihat, nah, bener kan? Dimana yang ke bawah Ujang dapat, Encep dapat, Suherman dapat, gitu ya. Jadi dengan menggunakan ini didapat dengan menggunakan kombinasi dari fungsi-fungsi string ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu yang ini ya. Dimana di sini si nama itu menggunakan kombinasi fungsi mid, find, dan len, gitu ya. Dan terbentuklah nama seperti ini ya. Jadi teman-teman itu kalau misalkan nanti teman-teman menemukan hal-hal seperti ini ya, nggak seperti ini aja ya, pokoknya terserah, pokoknya bisa bisa apa aja ya, nggak hanya seperti ini. Misalkan bisa aja misalkan nama email ya, misalkan maman@gmail.com misalkan, kemudian agus@yahoo.com lah, misalkan kita harus mencari, coba ini at ya, coba misalkan ambillah nama-nama orang ini, misalkan nama-nama orang ini, nama-nama email ini, tetapi at gmailnya atau at yahoo-nya setelah at itu jangan diambil tuh, harus diambil tuh Maman dan Agusnya. Nah, itu kita bisa menggunakan fungsi yang tadi ya. Oke. Nah, ini masih ada lagi, bentar ya, saya lanjutkan lagi. Ini kelasnya kan, ini kelasnya belum keambil nih. Kelasnya itu adalah seperti ini ya. Ini Dudung Suradung kelas 4 kan, kemudian Ujang kelas 5, Encep kelas 1, Firman kelas 3. Nah, bagaimana cara mengambil kelasnya? Oke, sekarang kita lihat lagi. Di sini kelas selalu berada di posisi yang pertama ya. Semuanya ya, semua peserta yang namanya kelas selalu berada di huruf yang pertama ya. Nah, sekarang gimana cara mengambilnya? Karena dia berada di sebelah kiri, maka kita menggunakan fungsi left ya. Oke, kita fungsi left. Kemudian teks yang diambil adalah mana? Ini. Oke. Teks yang diambil. Oke. Koma. Kemudian number karakter yang diambil adalah berapa? Nah, ini yang beda-beda ya. Ini beda-beda ya. Dudung, Ujang, Encep, Herman itu beda ya. Dudung itu 2 karakter ya. Nah, Ujang itu 1, Encep 1, kemudian Herman 3 karakter. Nah, bagaimana caranya supaya dia sama? Nah, kita kembali ke sini. Persamaannya sama ya. Persamaan dari semua nama-nama ini, dia memiliki huruf minus, gitu kan. Berarti sama. Kita menggunakan pain dulu minusnya, gitu kan. Pain minus, ya, oke. Kemudian, oh salah. Pain teksnya dulu ya. Pain teks minus, oke. Kemudian, dalam teks ini, kemudian startnya dari berapa? Startnya dari ke 1. Oke.
Nah, ini kan pengen minus. Nah, setelah ketemu minusnya, itu harus mundur dulu kan, mundur 2. Ya, kalau tadi kan seperti yang tadi itu, ketika mencari nama, itu kan maju 2 ya. Setelah minus, dia maju 2. Nah, kalau menemukan untuk kelas, itu mundur 2. Kenapa mundur 2? Karena setelah ketemu minus, kita harus mengambil 2 huruf sebelum minus, gitu ya. 2 huruf sebelum minus dan spasi ya. Berarti kita kurang 2. Oke, kita lihat. Teret. Nah, dapat kelas 4 ya. Dan kita coba copy. Nah, dapat ya. Oke. Nih, sekarang datanya sudah rapi ya. Dimana dari data ini kita pecah jadi 2 ya. Untuk rapi ya. Supaya rapi. Dengan menggunakan fungsi-fungsi operasi string ya. Yaitu left, may, drag, find, dan len ya. Yang sudah kita pelajari ya. Oke teman-teman. Paham ya? Bagaimana cara menggunakan operasi string ya. Mudahkan teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya di dalam pekerjaan sehari-hari atau tugas sehari-hari ya. Dimana kalau menemukan data-data yang berantakan, yang acak-acakan, jangan khawatir ya. Bisa dirapihkan dengan menggunakan operasi-operasi string seperti yang sudah kita pelajari di video ini ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video tentang operasi string. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari guru honorer.